Sometimes it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Selamat pagi G-Kids, apa kabar? Baik-baik semua? Iya, puji Tuhan. Kita sudah masuk di tanggal 17 Januari tahun yang baru, yaitu 2021. Selama hampir 3 minggu ini, Tuhan Yesus sudah menolong kita, memberkati kita, menuntun kita, memimpin kita masuk di tahun yang baru ini. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini ya. Dan kita percaya, Jikit semua percaya, Lose percaya, semua percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita selalu ditemenin sama Tuhan Yesus. Yuk, kita akan nyanyikan satu lagu dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi nyanyi lagu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, Tuhan, kami G-Kids tidak bisa ke gereja secara gedung, Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami. Kami akan mulai kebaktian kami mau bersuka cita, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, dan kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo G-Kids, kita nyanyi lagu ini ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Upah 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang atau 12 bakul. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menerima firman Tuhan. Jadi, kita mau seperti tanah yang subur, ya. Kalau saya percaya bahwa G-Kids semua adalah anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu diam di dalam hati kita dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita semua mau berdoa. Yuk, anak-anak G-Kids semua, kita mau berdoa. Lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuat hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang mau ditanami oleh firman Tuhan, seperti benih-benih, dan kemudian bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, jadikan kami anak-anak yang baik, yang menyayangi Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, tadi sudah pasti Cikis sudah menebak firman Tuhannya tentang apa? Ya, tentang 5 roti dan 2 ikan. Yuk, kita baca bersama-sama dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ya. Lalu saya akan baca untuk kita semua ya. Judulnya di perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Firman Tuhan hari ini tanggal 17 Januari 2021, judulnya adalah New Year, New Hope. New Year, New Hope. Tuhan yang tak lalai memelihara hidup kita. Sekali lagi ya, New Year, New Hope. Tuhan yang tak lalai memelihara hidup kita. Bahannya dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan ayat hafalannya nanti adalah dari Filipi 4 ayat 19. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang firman Tuhan yang bercerita yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi ketika orang banyak mengikuti dia, orang banyak yang gak mau pulang, ngikut terus. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang bisu tuli bisa mendengar dan bisa berbicara. Semuanya Tuhan sembuhkan. Tapi sampai mau malam, mereka tidak beranjak, tidak mau pulang. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Murid-murid, ada makanan nggak di sini?" Wah, murid-muridnya bingung. "Tuhan, di bagian lain Alkitab dikatakan bahkan uang 200 dinar pun," ya 200 dinar itu berarti sekitar 200 hari kerja, nggak bisa membeli roti untuk memberi makan orang yang beribuan ini. Tuhan Yesus, cuma ada 1 orang anak katanya. Ya, di sebagian lain firman Tuhan disebutkan ada 1 orang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan untuk bekalnya sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Cepat, ayo, bawa itu kepadaku." Wah, murid-murid bingung, ngapain? Ngapain dibawa ke Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus lapar ya? Minta 5 roti dan 2 ikan, kasihan tuh yang bawa itu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menengadah ke langit, berdoa sambil melihat ke atas,
Kemudian dia memberkati roti dan ikan itu. Dan apa yang terjadi? Roti dan ikan itu kemudian dibagi-bagikan. Rotinya cuma mungkin 2 kepal tangan kita, ya, mungkin sebesar begini, dimakan satu orang habis. Tapi tidak, ketika Tuhan Yesus sudah memberkatinya, Tuhan Yesus sudah mendoakannya, ketika dibagi-bagikan oleh para murid, semuanya kebagian. Dan tidak itu saja, ketika mereka sudah selesai makan, ya, lihat nih, ketika mereka sudah selesai makan, kemudian Tuhan Yesus bilang, ayo kumpulkan sisanya. Dikumpulkan sisanya, ternyata ada 12 keranjang penuh, 12 bakul penuh. Wow, semuanya terheran-heran, semuanya amazing, semuanya terkejut dan semuanya terbelalak matanya mungkin. Oh, inilah namanya mujizat. Nah, orang yang makan tuh berapa banyak ya? Kemudian mereka berhitung. Dihitung kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Laki-laki saja. Anak-anak dan perempuannya tidak dihitung. Jadi totalnya kira-kira ada mungkin 15.000 karena satu orang laki-laki mungkin bawa istrinya, bawa anaknya satu minimal atau anaknya 2. Kira-kira 5.000 orang laki-laki ini totalnya ada lebih dari 10.000. Dan Tuhan membuat mujizat itu nyata. Kemudian ada yang nanya begini pasti sama Lose. Itu kan zaman dulu. Zaman waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Zaman sekarang mah nggak ada, Aku kelaparan, Ada yang kelaparan hari ini? Ada yang belum makan? Ada yang nggak makan seharian? Tidak ya, karena Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah New Year, New Hope. Tuhan yang tak lalai memelihara hidup kita. Jadi apa artinya lalai? Lalai itu artinya lupa, artinya tidak peduli, artinya tidak memperhatikan, artinya mengabaikan, artinya tidak mengingat segala sesuatunya. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan selalu setia pada kita. Firman Tuhan katakan walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemi ini ya. Sudah hampir 1 tahun kita merasakan bahwa kesepian, kita nggak bisa kemana-mana, sekolah di rumah, kebaktian di rumah, papa mama ada yang bekerja di rumah juga. Semuanya serba online. Ada yang khawatir, ada yang sangat sedih, ada juga yang biasa-biasa aja ada yang nggak tahu kapan ini akan berakhir. Sama, Lose juga sama, nggak tahu ini kapan berakhir. Tapi yang Lose yakini dan Lose imani, dan kita semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus tidak lalai. Tuhan tidak lupa menggenapi janjinya. Tuhan tetap menolong kita. Jadi, mari yang hari ini khawatir, yang hari ini bersedih, yang hari ini kekurangan, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan mungkin tidak datang secara fisik, bertemu dengan kita satu persatu. Kemudian Tuhan mengumpulkan kita banyak-banyak di lapangan. Ya nggak bisa sekarang karena sekarang tidak boleh berkumpul ya. Tetapi Tuhan memberi mujizat dengan caranya yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Mungkin Tuhan Yesus tidak membuat roti jadi bisa dimakan 5.000 orang lagi. Bukan itu. Ikan atau lauk pauknya bisa dimakan oleh kita semua. Satu kotak. Tidak. Tapi setiap kali kita membuka mata pagi hari, kita tahu bahwa Tuhan Yesus
menyertai kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memelihara kita. Ketika kita mau makan, apapun lauk yang kita akan makan. 1 lauk, 2 lauk, sesederhana apapun lauk itu. Mari hari ini kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus tetap menolong kita. Tuhan Yesus tetap menyertai kita, memberkati kita. Ada yang hari ini merasa kekurangan. Ada yang hari ini merasa tidak punya apa-apa. Ada yang hari ini merasa kesepian, tidak punya teman. Ingat satu, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memelihara kita dengan berkat-Nya. Berkat Tuhan itu tidak sangka-sangka kita sangka-sangkakan. Berkat Tuhan itu ketika kita menerimanya, kita mungkin lupa mengucap syukur. Berkat Tuhan itu ada dalam bentuk yang tidak kita sadari. Ya, ketika Jikits bisa makan 1 hari 3 kali, bukan 3 hari 1 kali, bukan ya. Itu adalah berkat Tuhan. Ketika papa, mama, dedek, koko, cici sehat, kita semua sehat, itu juga Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus yang punya mujizat itu. Tuhan Yesus yang membuat mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi, mari hari ini Lose ajak kita semua untuk sama-sama berdoa, sama-sama mengucap syukur, sama-sama tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan memagari kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya untuk memelihara hidup kita. Apapun yang menjadi kesulitan kita hari ini, apapun menjadi kekurangan kita hari ini, mari kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang sama, yang akan memberkati kita, yang tetap setia memelihara kita. Dari hari Minggu sampai kepada hari Minggu lagi. Dari bangun pagi sampai kepada bangun pagi lagi. Ya, berdoa juga buat papa mama kita, berdoa buat seluruh keluarga kita, seluruh keluarga besar kita. Tuhan juga yang memelihara mereka semua. Ayat hafalan hari ini adalah di Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. Filipi, ayo cari semua Filipi 4 ayat 19. Gampang sekarang nyarinya ya. Ada yang masih pakai Alkitab, boleh, itu bagus. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai tablet, silakan ya. Ayat yang hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, kita punya Allah yang tidak pernah lalai untuk memelihara kita. Kita punya Allah yang tidak pernah lupa untuk memelihara kita, untuk memberkati kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Hari ini, kalau Jikit masih bisa nonton YouTube ini, berarti Tuhan tetap setia. Itu menandakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memelihara kita. Tadi kalau saya bilang, walaupun kita sering lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Walaupun kita sering lalai untuk berdoa, Tuhan selalu setia. Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan
Sampai di sini, lo sepercaya buat kita semua diberkati Tuhan. Kita semua selalu dilindungi Tuhan. Dan kita semua mau mengingat kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur. Dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan, memimpin kami untuk menerima firman-Mu, dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan memelihara hidup kami dan mencukupi kebutuhan kami, Tuhan. Walaupun kami bukan orang yang kaya raya, walaupun kami bukan orang yang berkelebihan sekali, Tuhan, tapi kami berkecukupan dalam Tuhan. Tapi kami dipelihara dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu mengucap syukur, ajar kami selalu percaya atas pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan, papa mama kami, dalam pekerjaan mereka, Tuhan, dalam usaha mereka, kami percaya buat Tuhan yang menyertai dan memberkati. Berkat yang dari Tuhan bisa lewat dari mereka, Tuhan, bisa lewat langsung pada kami. Kami percaya buat Tuhan menyertai mereka juga. Berdoa buat keluarga besar kami juga, Tuhan. Berdoa buat tetangga kami, berdoa buat orang-orang sekeliling kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara hamba-Mu ini, memelihara kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan berucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.